Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Pamijain, mahasiswa D3 Farmasi Angkatan 18, Tikes Samarinda. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang karya tulis ilmiah. Simak videonya baik-baik ya. Nah, pada kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang karya tulis ilmiah. Berikut adalah komponen materinya, yaitu hakikat karya tulis ilmiah, ciri-ciri karya tulis ilmiah, dan bentuk-bentuk karya tulis ilmiah. Nah, hakikatnya, karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan yang berisi tentang serangkaian hasil pemikiran seseorang. Karya tulis ilmiah biasanya diuraikan dalam bentuk laporan tertulis yang isinya memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim sesuai ketentuan yang berlaku. Karya tulis ilmiah berisi fakta di mana fakta tersebut selain dapat dibuktikan, kebenarannya juga dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan simpulan. Kemudian pernyataan ilmiah yang harus digunakan dalam tulisan mencakup beberapa hal, antara lain yang pertama yaitu harus dapat mengidentifikasikan orang yang membuat pernyataan tersebut. Kemudian harus dapat mengidentifikasikan media komunikasi ilmiah di mana pernyataan disampaikan, apakah dalam makalah, buku seminar, lokakarya, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah harus dapat mengidentifikasikan lembaga yang menerbitkan publikasi ilmiah tersebut, beserta tempat domisili dan waktu penerbitan itu dilakukan. Sekiranya publikasi ilmiah tersebut tidak diterbitkan, maka harus disebutkan tempat, waktu, dan lembaga yang melakukan kegiatan tersebut. Kemudian, hal-hal yang harus ada dalam karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama adalah karya tulis ilmiah memuat gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. Yang kedua, keindahan karya tulis ilmiah terletak pada bangun pikir dengan unsur-unsur yang menyangganya. Dan yang ketiga, yaitu alur pikir dituangkan dalam sistematika dan notasi. Yang keempat, karya tulis ilmiah terdiri atas unsur-unsur kata, angka, tabel, dan gambar yang tersusun mendukung alur pikir yang teratur. Dan yang kelima, yaitu karya tulis ilmiah harus mampu mengekspresikan asas-asas yang terkandung dalam hakikat ilmu dengan mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan. Kemudian yang keenam adalah karya tulis ilmiah terdiri atas rangkaian narasi, eksposisi, deskripsi, dan argumentasi. Berikut adalah ciri-ciri dan tujuan karya tulis ilmiah. Adapun karya tulis ilmiah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama adalah bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Kemudian, sikap penulis dalam karya tulis ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal dengan gaya menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Kemudian, struktur sajian karya tulis ilmiah sangat ketat. Biasanya terdiri atas bagian awal, pendahuluan, bagian inti, pokok pembahasan, dan bagian penutup. Kemudian, komponen karya tulis ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, semua karya tulis ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Adapun tujuan penulisan karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut. Untuk menyampaikan ide, maksudnya pokok permasalahan yang ada agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, maka penulis karya tulis ilmiah membuat dalam bentuk karya tulis ilmiah tersebut. Kemudian, untuk melatih kemampuan menulis. Kemudian, sebagai tradisi ilmiah, maksudnya dalam pendidikan di bangku kuliah sering mendapat tugas untuk membuat karya tulis ilmiah yang mana memiliki suatu kebanggaan tersendiri. Kemudian, sebagai tugas akhir, dalam pendidikan di universitas karya tulis ilmiah juga menjadi salah satu syarat kelulusan, seperti pada skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk mahasiswa S3. Dan yang terakhir adalah digunakan untuk menunjukkan eksistensi dari penulis tersebut melalui karya tulis ilmiah yang dihasilkan. Kemudian ini adalah beberapa bentuk karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah artikel ilmiah populer. Berbeda dengan artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah, sebab ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik, dinamakan ilmiah populer karena ditulis bukan untuk keperluan akademik.
tetapi dalam menjangkau pembaca khalayak. Karena itu, aturan-aturan penulisan ilmiah tidak begitu ketat. Artikel ilmiah populer biasanya dimuat di surat kabar atau majalah. Artikel dibuat berdasarkan berpikir deduktif atau induktif, atau gabungan keduanya yang bisa dibungkus dengan opini penulis. Kemudian, artikel ilmiah. Artikel ilmiah bisa ditulis secara khusus, bisa pula ditulis berdasarkan hasil penelitian, semisal skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya dalam bentuk lebih praktis. Artikel ilmiah dimuat pada jurnal-jurnal ilmiah. Kekhasan artikel ilmiah adalah pada penyajiannya yang tidak panjang lebar, tetapi tidak mengurangi nilai keilmiahannya. Artikel ilmiah bukan sembarangan artikel, dan karena itu, jurnal-jurnal ilmiah mensyaratkan aturan sangat ketat sebelum sebuah artikel dapat dimuat. Pada setiap komponen artikel ilmiah ada perhitungan bobot. Karena itu, jurnal ilmiah dikelola oleh ilmuwan terkemuka yang ahli di bidangnya. Jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi sangat menjaga permuatan artikel. Akreditasi jurnal mulai dari D, C, B, dan A, dan atau bertaraf internasional. Bagi ilmuwan, apabila artikel ilmiahnya diterbitkan pada jurnal internasional, pertanda keilmuannya diakui. Kemudian ada disertasi. Pencapaian gelar akademik tertinggi adalah predikat doktor. Gelar doktor dimungkinkan manakala mahasiswa S3 telah mempertahankan disertasi di hadapan Dewan Penguji, disertai yang terdiri atas profesor atau doktor di bidang masing-masing. Disertasi ditulis berdasarkan penemuan keilmuan orisinil, di mana penulis mengemukakan dalil yang dibuktikan berdasarkan data dan fakta valid dengan analisis terinci. Disertai ditulis berdasarkan metodologi penelitian yang mengandung filosofi keilmuan yang tinggi. Mahasiswa S3 harus mampu tanpa bimbingan menentukan masalah, berkemampuan berpikir abstrak, serta menyelesaikan masalah praktis. Disertasi memuat penemuan-penemuan baru, pandangan baru yang filosofis, teknik atau metode baru tentang sesuatu sebagai cerminan pengembangan ilmu yang dikaji dan dalam taraf yang tinggi. Kemudian ada tesis. Tesis adalah jenis karya tulis ilmiah yang bobot ilmiahnya lebih dalam dan tajam dibandingkan skripsi. Ditulis untuk menyelesaikan pendidikan pasca sarjana, mahasiswa melakukan penelitian mandiri, menguji satu atau lebih hipotesis dalam mengungkapkan pengetahuan baru. Tesis ditulis bersandar pada metodologi. Metodologi penelitian dan metodologi penulisan standarnya digantungkan pada institusi, terutama pembimbing dengan bantuan pembimbing. Mahasiswa merencanakan masalah, melaksanakan, menggunakan instrumen, mengumpulkan dan menjanjikan data, menganalisis sampai mengambil kesimpulan dan rekomendasi. Skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar sarjana S1. Dalam mengerjakannya, dibantu dosen pembimbing. Dosen pembimbing berperan mengawal dari awal sampai akhir hingga mahasiswa mampu mengerjakan dan mempertahankannya pada ujian skripsi. Skripsi ditulis berdasarkan pendapat teori orang lain. Pendapat tersebut didukung data dan fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian langsung, observasi lapangan, atau penelitian di laboratorium, atau studi kepustakaan. Skripsi menuntut kecerdasan metodologis hingga menggaransi ke arah sumbangan material berupa penemuan baru. Kemudian kertas kerja. Kertas kerja pada prinsipnya sama dengan makalah. Kertas kerja dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam. Kertas kerja ditulis untuk dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Pada perhelatan ilmiah tersebut, kertas kerja dijadikan acuan untuk tujuan tertentu. Bisa jadi, kertas kerja dimentahkan karena lemah, baik dari sudut analisis rasional, empiris, ketepatan masalah, analisis kesimpulan, atau kemanfaatannya. Kemudian, makalah. Lazimnya, makalah dibuat melalui kedua cara berpikir tersebut. Tetapi, tidak menjadi soal manakala disajikan berbasis berpikir deduktif saja, atau induktif saja. Yang penting, tidak berdasar opini belaka. Makalah dalam tradisi akademik adalah karya ilmuwan atau mahasiswa yang sifatnya filosof dan jenis karya tulis ilmiah lainnya. Sekalipun bobot akademik atau bahasan keilmuannya ada kalanya lebih tinggi, misalnya makalah yang dibuat oleh ilmuwan dibanding skripsi mahasiswa. Kemudian resensi. Resensi merupakan karya tulis ilmiah yang berisi hasil penimbangan.
pemulasan, atau penilaian sebuah buku, yaitu resensi buku atau book review, yang disajikan kepada pembaca melalui surat kabar, majalah, jurnal untuk memberikan pertimbangan dan penilaian secara objektif, sehingga masyarakat mengetahui apakah buku yang diulas patut dibaca atau tidak. Kemudian ada esai. Esai atau karya tulis yang relatif pendek dan membahas suatu objek yang salah dari sudut pandang penulisnya. Opini penulis berperan sentral dalam sebuah esai. Kemudian yang terakhir yaitu kritik. Kritik yaitu karya tulis ilmiah yang berisikan penilaian baik buruknya suatu karya secara objektif, tidak hanya untuk mencari kesalahan atau catat suatu karya, tetapi juga menampilkan kelebihan atau keunggulan karya tulis ilmiah itu, seperti apa adanya. Nah, mungkin itu saja materi karya tulis ilmiah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.